Pernah nggak sih kamu masuk ke lingkungan baru, entah itu sekolah, kantor, atau bahkan circle pertemanan, terus rasanya kok kayaknya semua orang udah pegang buku peraturannya kecuali kamu? Merasaan kayak gitu tuh wajar banget loh. Rasanya kayak ada buku panduan rahasia gitu ya tentang gimana caranya biar sukses, kitanya malah kelewatan pas dibagiin. Tenang, dalam pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas fenomena ini. Dan ternyata ini ada namanya loh, plus sejarahnya juga menarik banget. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Yuk kita kasih nama buat pengalaman yang sering kita rasain ini, aturan-aturan tak kasat mata yang ternyata ngebentuk banget kehidupan kita di sekolah. Nah, ini dia namanya, kurikulum tersembunyi. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh seorang peneliti pendidikan, Philip W. Jackson. Jadi menurut dia, ini tuh semacam, ya, serangkaian norma dan harapan yang nggak pernah diajarin secara langsung di kelas, tapi anehnya, semua orang dituntut buat ngikutin biar bisa sukses. Bisa dibilang ini kurikulum di balik kurikulum yang resmi. Terus pelajaran nggak tertulis ini tuh contohnya apa aja sih? Coba deh kita lihat di sini. Hal-hal yang kelihatannya sepele tapi penting banget. Kayak gimana cara email dosen yang sopan, atau cara baca silabus biar efektif. Bahkan, aturan nggak tertulis soal kapan harus ngomong di kelas. Ini semua tuh skill yang seringnya dianggap, harusnya udah tahu lah. Padahal ya nggak pernah ada yang ngajarin secara resmi kan? Oke, sekarang kita udah tahu nih apa itu kurikulum tersembunyi. Nah, sekarang kita bakal masuk ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Dan disinilah pembahasannya jadi makin seru. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa? Kenapa sih sistem pendidikan kita punya aturan-aturan tak terlihat kayak gini? Apa ini cuma kebetulan aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih mendasar di baliknya? Nah, buat ngejawab itu, kita perlu manggil seorang filsuf namanya Michel Foucault, sama karyanya yang keren banget, Discipline and Punish. Menurut Foucault, jawaban dari teka-teki ini ada di cara kerja kekuasaan, yang ternyata udah berevolusi banget di masyarakat modern. Oke, sekarang kita fokus dulu ya ke inti teorinya Foucault. Bagian ini mungkin agak berat sedikit, tapi ini penting banget buat ngertiin semuanya. Jadi jangan kemana-mana ya. Nah, yang menarik banget di sini adalah perbandingannya. Foucault ini ngejelasin ada pergeseran besar. Dulu, ada yang namanya kekuasaan tradisional, yang fokusnya menghukum fisik. Bayangin deh, hukuman di depan umum buat nunjukin kekuasaan raja. Nah, sekarang, kekuasaan modern itu fokusnya ke jiwa. Tujuannya bukan lagi buat nyakitin badan, tapi buat bikin orang jadi patuh lewat pengawasan dan latihan terus-menerus. Dan ide gilanya Foucault ini datang dari sebuah desain arsitektur yang cukup mengejutkan, Panopticon. Ini desain penjara dari abad ke-18, dan ini jadi metafora utamanya Foucault buat menjelasin kekuasaan modern. Cara kerjanya gini, ada satu menara pengawas di tengah yang bisa ngelihat ke semua sel tahanan di sekelilingnya. Tapi, para tahanan di dalam sel itu nggak bisa lihat balik. Mereka nggak tahu ada yang lagi ngawasin atau nggak. Cuma karena ada kemungkinan diawasi, para tahanan ini jadi ngatur perilakunya sendiri. Jadi, mereka seakan-akan jadi polisi buat diri mereka sendiri. Wah, ini kontrol yang efisien banget kan? Oke, sekarang gimana caranya semua ini nyambung? Yuk, kita coba sanggungin metafora penjara ini langsung ke ruang kelas. Kamu mungkin mikir, loh, apa hubungannya penjara sama sekolah? Nah, menurut Foucault, hubungannya erat banget. Struktur kekuasaan yang ada di Panopticon itu ternyata juga ngebentuk lingkungan sekolah kita sekarang. Coba deh perhatiin, ini mirip banget loh. Arsitektur kelas yang tradisional kan, biasanya meja guru ada di depan, kadang malah di panggung yang lebih tinggi. Ini kan sama aja menciptakan sistem pengawasan hierarkis. Para siswa karena mereka tahu bisa diawasi kapan aja, ya akhirnya belajar buat ngatur perilaku sendiri, biar sesuai sama yang diharapkan. Dan inilah tujuan utamanya, seperti yang dijelaskan di kutipan ini. Tujuannya adalah untuk membentuk apa yang Foucault sebut sebagai tubuh yang penurut. Maksudnya, individu-individu yang patuh, yang bisa pas dengan kebutuhan masyarakat yang lebih besar. Oke, jadi kita udah paham nih kenapa kurikulum tersembunyi itu ada. Sekarang yuk kita lihat apa dampaknya dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakuin soal ini. Memang sih, kurikulum tersembunyi ini kena ke semua orang, tapi dampaknya itu nggak rata. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, yang paling kena imbasnya itu biasanya mahasiswa generasi pertama, mahasiswa internasional, atau mereka yang datang dari sekolah dengan fasilitas terbatas. Intinya, siapapun yang nggak dapat warisan buku panduan tak tertulis ini dari keluarga atau lingkungan mereka. Jadi solusinya gimana dong? Intinya gini,
Solusinya itu bukan ngilangin strukturnya, tapi bikin semuanya jadi transparan. Kita harus ambil semua aturan yang tadinya nggak diomongin, terus kita bikin jadi jelas dan bisa diakses oleh semua orang. Caranya gimana? Nah, di sini ada 3 langkah simpel yang bisa dilakuin, terutama oleh para pengajar. Pertama, buat silabus yang adil dan jelas banget. Kedua, komunikasikan harapan-harapan secara lisan di kelas, jangan diasumsikan aja. Dan ketiga, desain tugas yang transparan, biar siswa tahu persis apa yang dinilai dan apa yang diharapkan dari mereka. Salah satu alat yang praktis banget buat ini namanya kerangka TILT, atau Transparency in Learning and Teaching. Gampangnya, ini memastikan setiap tugas itu ngejelasin 3 hal. Tujuan, kenapa sih kamu ngerjain tugas ini? Tugas, apa persisnya yang harus kamu lakuin? Dan kriteria, kerjaan yang bagus itu kayak gimana? Jadi nggak ada lagi main tebak-tebakan. Nah, ini ngebawa kita ke pemikiran terakhir. Konsep kurikulum tersembunyi ini sebenarnya nggak cuma ada di sekolah loh. Coba deh pikirin, di tempat kerja kamu, di pergaulan kamu, kira-kira kurikulum tersembunyi apa lagi sih yang tanpa sadar ngebentuk cara kita berinteraksi dan peluang yang kita dapat setiap hari? Pertanyaan yang menarik buat kita renungin bareng-bareng.